Iya sih. Capek cowok. Aku belum makan. Itu sekarang masih jam berapa ya? Jam 8 cowok. Aduh, kayaknya kita kecepatan deh. Iya. Randy sama Mikael mana? Itu coba telepon dulu sih, nanti keburu rumah sih loh. Tapi aku nggak Ini nih. Sudah. Randy sama Mikael kan? Ya. Iya, Randy kok. Pagi Bu. Pagi Adik. Pagi Bu. Kalian berdua? Iya Bu. Randy sama Mikael kayaknya telat Bu. Tadi dikabari motornya rusak. Iya Bu. Jadi Bu, saya telat ada musibah di jalan. Kok sendiri aja mana Randy? Gak tahu, ini dia telat juga Bu. Gak tahu kabarnya. Benar. Ya Dek, bisa dirapatkan ke depan Pak. Baik Bu. Saya ke sini. Aku depan lah. Aku iya bisa gitu. Kakak tinggal saya Ini aja depan. Baik anak-anak kita lanjut aja materinya. Biarkan Randy dulu sebentar. Baik Bu. Kita masuk materi pertukaran gas melalui muka air kecuali CO2 dan pertukaran gas melalui permukaan air laut kecuali selain CO2. Bu, saya izin keluar bentar ya Bu. Silakan. Buang ke Sibuk aja. Adik-adik, materi kita sekarang pertukaran gas melalui permukaan air laut selain CO2. Saya memberikan waktu 5 menit untuk kalian diskusi. Jangan sih Bu, 5 menit. Jangan lah Bu, 5 menit Bu. 10 menit, gimana? Cuma 20 menit lah Bu. Boleh. Bisa buka HP kan Bu? Bisa. Baik Bu. Bentuk kelompok Bu ya? Bisa bikin sendiri-sendiri aja, nanti kita diskusikan sama. Baik Bu. Misi Bu, misi Bu. Dia ada CO2. Ya. Cari di Google. Ada di Google. Bahasa apa ya? Kita ada pakai diskusi mengenai materi yang depan tugas melalui permukaan laut selain CO2. Bukan diskusi baru kita cari dulu, kita cari materi biasanya. Oke. Misi Bu, Masuklah. izin Bu, boleh masuk nggak Bu? Boleh. Sini Bro. Dari mana? Enggak Bu, motor saya tadi bocor banyak terus rumah saya jauh. Yang saya koordinasikan sekarang lain kali jangan gini ya. Iya Bu. Ini materi kita ini kita disuruh diskusi, habis itu nanti kita bahas. Cari di Google dulu ya. Pertukaran gas melalui permukaan melalui permukaan air laut selain CO2. Oh iya ya. Makasih ya. Baik, waktu sudah gratis untuk diskusi. Apakah siapa yang bisa menyampaikan diskusinya? Oh oke. Boleh. Oke saya Bu. Ya silahkan, Mas. Jadi saya sudah mencari
untuk materi pertukaran gas melalui permukaan air laut selain CO2. Jadi menurut saya komposisi pada kimia air laut itu sangat kompleks, Bu. Karena di dalamnya terdapat bermacam-macam unsur dan senyawa kimia yang sangat bermanfaat bagi kehidupan biota di laut. Salah satunya itu ada nitrogen, Bu. Nitrogen dia dalam bentuk persenyawaan yang merupakan salah satu unsur nutrisi tersebut. Jadi keberadaan senyawa nitrogen tersebut sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk pembentukan protoplasma. Konsumen senyawa nitrogen dalam air laut adalah algae, bentos, dan fitoplankton. Itu yang sudah saya cari, ya, Bu. Mungkin teman-teman ada penambahan yang lainnya, Bu. Izin Bu menambahi. Ya, lanjut. Keberadaan senyawa nitrogen di dalam air laut selain secara alami, ada juga yang berasal dari beberapa pembuangan yang mengalir ke dalam air laut. Beberapa sumber nitrogen tersebut diantaranya adalah industri pertanian, hutan, kimia, tekstil, kulit, dan makanan. Masing-masing industri tersebut merupakan pembuangan yang masuk ke dalam perairan dengan variasi dan bentuk konsentrasi senyawa nitrogen yang berbeda-beda. Bentuk buangan senyawa nitrogen dari masing-masing industri tersebut pada mulanya bukan merupakan senyawa kimia yang berbahaya di kehidupan organisme di dalamnya. Ada lagi yang ngomong? Siapa lagi yang ngomong? Saya, Bu, ingin menambahkan sedikit, Bu. Ini pengaruhnya, Bu. Pengaruh kelimpahan nitrat yang tidak dapat terkendalikan di perairan yang diakibatkan oleh manusia, misalnya penggunaan pupuk, akan dapat mengganggu ekosistem perairan, yaitu terjadinya kondisi eutrofikasi. Fenomena eutrofikasi di perairan laut sering terjadi di daerah pantai yang secara langsung dipengaruhi oleh adanya penyebaran nitrat dari daratan. Bentuk nitrogen amonia dalam air laut sebenarnya bukan merupakan senyawa kimia beracun. Sifat racun amonia ini timbul bila terdapat dalam keadaan terdisosiasi, yaitu apabila terdapat dalam larutan di mana terdapat ion hidrogen. Pada awalnya proses yang terjadi adalah berasal dari perubahan bentuk nitrogen nitrat dan nitrogen nitrit dalam bentuk keadaan anaerob menjadi bentuk nitrogenomania. Selanjutnya amonia ini bersenyawa dengan air berbentuk ion amonium. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya makasih. Baik, Bu, saya izin sedikit menambahkan. Jadi, Bu, sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu pertukaran gas melalui permukaan air laut. Jadi hasil dari pemahaman yang dapat saya sampaikan, Bu, selain gas CO2 yang ada di dalam laut, di permukaan laut juga memiliki zat yang bernama nitrogen, Bu. Jadi di dalam laut ini terdapat nitrat yang berlimpah yang berhubungan erat dengan kesuburan suatu perairan. Namun kelimpahan nitrat yang berlebihan dan yang tidak bisa dikendalikan ini akan mengganggu ekosistem perairan yang dimana dapat memicu peningkatan populasi alga beracun, Bu. Nah, selain itu, Bu, tumbuhan alga sebagai nitrogen molekuler juga membuat protein yang dimakan oleh plankton dan diubah menjadi protein hewan. Lalu hewan yang akan mati ini dia akan terurai oleh bakteri pengikat nitrogen, sehingga membuat nitrogen ini lepas ke udara dan terserap lagi kembali ke tanah. Jadi ke tanah dan ke laut. Jadi disitulah, Bu, terjadi pertukaran nitrogen dan karbon di atas permukaan air laut yang dipengaruhi oleh atmosfer dan cahaya matahari, sehingga mempercepat proses pertukaran gas karbon dan nitrogen, Bu.
Sekian itu yang dapat saya jelaskan Bu mengenai pemahaman saya. Terima kasih. Jawaban kalian itu semua betul, tapi untuk kesimpulannya saya jelaskan ya. Jadi kesimpulannya Baik, kesimpulannya sebagai organ molekul membuat protein yang dimakan oleh plankton diubah menjadi protein hewan. Lalu hewan yang mati akan terurai oleh bakteri pengikat nitrogen sehingga membuat nitrogen lepas ke udara dan diserap dan menjadi pertukaran nitrogen dan karbon di atas permukaan laut yang dipengaruhi oleh atmosfer dan cahaya matahari mempercepatkan proses pertukaran karbon dan nitrogen.